bahwa film ini akan menceritakan tentang satu kelas yang akan dipaksa memainkan sebuah permainan yang mematikan. Mereka ini dipaksa main permainan ini bukan karena bandel atau rusuh gitu ya, kayak di part pertamanya, melainkan mereka disuruh memburu pimpinan teroris. Dan siapakah pimpinan teroris tersebut? Bila kalian penasaran dengan story film ini, simak video ini sampai habis dan intro. Bahwa permainan sudah dimainkan dari 3 tahun lalu, dan pemenang dari permainan 3 tahun lalu adalah Nanahara Shuya dan Noriko. Seiring berjalannya waktu, semakin banyaknya korban berjatuhan akibat penerapan dari undang-undang Battle Royale. Tidak ada seorang pun yang dapat menggambarkan penderitaan yang mereka alami. Dunia kini dipenuhi dengan teror. Dan Nanahara Shuya menjadi pemimpin dari kelompok perlawanan anti-UU BR. Wild Seven menjadi tersangka terorisme internasional demi keadilan. Orang-orang dewasa memperkenalkan jenis permainan baru UU anti-terorisme untuk milenium baru AKBR2. Inti dalam permainan ini adalah kematian, namun pasukan Shuya menolaknya untuk memaafkan orang-orang dewasa itu yang telah memaksa kami untuk saling membunuh. Biarlah kami bangkit dan terus bersama. Shuya mendeklarasikan peperangan kepada orang-orang dewasa. Dan story pun baru dimulai ketika Shiori tengah tertidur di samping piano. Dan terdapat sebuah foto seseorang guru yang bernama Kitano. Kitano adalah seorang guru di Battle Royale yang pertama, dan Shiori adalah anak kandung dari guru Kitano. 3 tahun lalu, Kitano dibunuh oleh muridnya sendiri. Shiori melihat lukisan yang digambar oleh Kitano sendiri. Di lukisan itu terdapat seorang gambar perempuan. Namun Shiori menyadari bahwa perempuan itu bukanlah dirinya, melainkan orang lain. Semenjak itulah Shiori tidak berani ke sekolah lagi. Kini, Shiori telah mengikuti permainan untuk mengetahui perasaan Kitano. Kita bisa tahu orang yang membunuh Kitano adalah Shuya dan Nakagami yang selama ini buron. Shiori sendiri, dia telah mendaftarkan dirinya untuk berperang di Battle Royale 2. Kemudian, Shiori mendaftar di sekolah menengah yang bernama Shikano Torii, yang dipenuhi dengan pecundang dan penjahat di Sentaro, Jepang. Di saat itu ada sekelompok kelas sedang bertanding di salah satu cabang olahraga. Para murid yang mengikuti pertandingan itu merasa kecewa karena telah mengalami kekalahan. Lalu mereka pun bergegas kembali ke sekolah, dan di dalam bis, mereka semua saling bertanda tangan di bola. Ketika berada di sebuah terowongan, mereka semua pingsan. Mereka semua terbangun dan sudah berjalan militer. Ini yang nulis skrip on banget dah, heran. Takuma yang terbangun terlebih dahulu, dia membangunkan teman-temannya. Yang ternyata, para murid sudah dipakaikan kalung yang sama persis seperti di Battle Royale 1. Mereka semua bingung dengan apa yang terjadi, dan kini mereka baru menyadari bahwa mereka berada di sebuah pangkalan militer Jepang. Di sana ada seseorang reporter yang sedang merepot mereka, karena para siswa dan siswi ini akan mengikuti permainan Battle Royale baru, yang tentunya telah direvisi oleh UU BR. Dan singkatnya mereka semua berada di sebuah ruangan. Tak berselang lama keluarlah guru mereka yang bernama Takeuchi Riki. Para murid pun bertanya kepada Riki, apa yang sebenarnya terjadi. Mendengar hal tersebut, Riki menuliskan beberapa negara di papan tulis, bahwa dalam 60 tahun sebelumnya, Amerika telah membombardir mereka termasuk Jepang. Lebih dari 8 juta korban yang berasal dari 22 negara, dan tindakan terorisme yang telah menghancurkan begitu banyak kehidupan dalam waktu sekejap. Pimpinan teroris itu adalah Nanahara Shuya. Sedangkan Shuya, dia berkata kami telah mendeklarasikan perang terhadap orang dewasa. Di negara Jepang, jika seorang human belum berusia 20 tahun, maka dirinya belum dinyatakan orang dewasa. Lalu para pejabat memutuskan menolak deklarasi peperangan itu. Dan jika ingin berperang, biarlah anak-anak yang melakukannya. Setelah itu ada beberapa tentara yang membawa peralatan untuk murid-murid tersebut. Ya seperti helm, armor, dan tas. Tak lupa panci kayaknya. Riki menjelaskan bahwa BR2 adalah bentuk permainan baru berdasarkan UU BR dengan aturan yang sederhana, yaitu lacak dan bunuh Shuya, lalu mereka akan menang. Riki pun memberitahu bahwa hanya terdapat 2 bagian dalam hidup, yaitu pemenang dan pecundang. Dan siapapun yang melintasi garis itu mempunyai keberanian untuk menjadi pemenang. Pemenang berada di sebelah kiri, dan pecundang berada di sebelah kanan. Kemudian beberapa murid saling berpindah untuk menentukan karena ingin menjadi pemenang dalam permainan ini. Sekarang, Riki akan memanggil nama satu persatu berdasarkan urutan, dan mereka saling berpasangan. Kelompok yang pertama yaitu Takuma dan Asakura. Namun sempat menolaknya dan ingin menyerang Riki. Namun hal itu sia-sia. Sedangkan Shiori dari kelompok 4, dia orang pertama yang akan mengambil perlengkapannya. Lalu kelompok 2 yaitu Urabe, Sugo, dan Ikeda Miki. Di kelompok 3 ada Kasai Osamu dan Kekei. What? Kekei?
Ya semoga menang deh ya Keke, penting jangan nyanyi boneka. Kelompok 4 ada Kurosawa, Ryo, dan Shiori. Dan berikutnya mereka bebas memilih siapa yang akan menjadi kelompoknya. Dan singkatnya mereka sudah terbagi menjadi 15 kelompok. Akan tetapi Shintaro menolak permainan ini, namun Kazumi tetap ikut dalam permainan ini. Shintaro sempat memarahi teman-temannya yang ikut karena ini adalah permainan gila. Karena menolak permainan ini, Shintaro diberi peringatan pertama, yaitu ditembak kakinya. Sedangkan Takuma, dia berusaha membujuk Shintaro untuk ikut, namun tetap saja Shintaro menolaknya. Shintaro pun ditembak mati oleh salah satu tentara yang bernama Atat Soldier. Dan kini para pemain tinggal 41 dari 42 pemain. Tak berselang lama kalung yang dipakai Fukuda Kazumi berbunyi. Kemudian Ricky memberitahu bahwa dalam aturan permainan ini, jika salah satu dari kelompoknya mati, maka otomatis yang satunya juga ikutan mati. Dan antara satu kelompok tidak boleh saling berjauhan karena kalung mereka bisa meledak, yang pada akhirnya kalung Kazumi pun meledak. Akibat hal itu, perempuan nomor 15 di-kick dari permainan. Kini tersisa 40 pemain, dan permainan pun dimulai di hari pertama tepat pukul 6 pagi. Misi pertama, manuver pendaratan. Mereka semua menaiki perahu untuk tiba di sebuah pulau, yang dimana pulau itu tempat Tsuya beserta kelompoknya yaitu Wild Seven. Setelah itu ada pemberitahuan dari seseorang yang berada di dalam helikopter untuk memeriksa navigasinya, bahwa musuh mereka membuat barikade di suatu tempat persembunyian yang terdapat di pegunungan. Terdapat 3 titik penyerangan dan pulaunya terbagi ke dalam beberapa zona, yaitu setiap jam mereka akan menghadapi beberapa area berbahaya, yang dalam artian mereka harus meninggalkan area itu atau kalung mereka akan meledak. Waktu mereka sudah sampai di daerah pantai, Wild Seven langsung menyerang mereka sehingga menewaskan beberapa murid. Akibat hal itu, 12 pemain balik ke lobi dan tersisa 28 pemain. Sedangkan seseorang wanita yang bernama Shioda, dia ingin kembali ke perahu karena tidak kuat dengan semua ini. Tetsuya yang melihat itu, dia langsung mengejarnya untuk mengajaknya kembali. Namun sialnya, Tetsuya malah kena bom yang membuatnya balik ke lobi. Dan tak berselang lama, Shioda ikut tewas. Akibat hal itu, Tetsuya Shimura kelompok 7 dan Sanai Shioda kelompok 7 balik ke lobi. Dan kini tersisa 26 pemain. Tak berselang lama ada beberapa helikopter yang menjatuhkan suplai. Dan kini, misi yang kedua yaitu mengamankan amunisi. Para pasukan BR2 bergegas mengambil amunisi yang telah dijatuhkan. Yang kemudian, mereka reload senjata mereka. Waktu beberapa kelompok ingin mengambil amunisi, Sugo yang sedang berlari, dia terkena ledakan bom yang membuatnya terluka. Lalu Takuma menolongnya sedangkan Shiori, dia mengalihkan perhatian World Seven. Waktu beberapa kelompok BR2 menolong Sugo, tiba-tiba kalung milik Sugo berbunyi karena pasangannya yaitu Miki. Dia terlalu jauh dengan Sugo. Di sini Miki yang mengetahuinya, dia mencoba mendekati Sugo. Akan tetapi Miki malah berlari menjauh dari kelompoknya, sehingga Miki pun balik ke lobi. Sedangkan Sugo yang mengetahui kalungnya akan meledak, Sugo pun berlari menjauh dari kelompok lain. Sebelum meledak, Sugo memberi pesan kepada Takuma agar tidak kalah dalam peperangan ini. Yang kemudian Sugo menembak kelompok Wild Seven karena Sugo menembak tapi nggak pakai scope, soalnya susah. Sugo pun di headshot pakai Dragunov. Akibat hal itu, Sugo dan Miki balik ke lobi dan tersisa 24 pemain. Pukul, nyal. Ricky meminta laporan tentang beberapa pasukan yang sudah tewas dalam peperangan itu. Ricky membacakan hasil laporan dari beberapa kelompok. Di kelompok 15, Shintaro dan Kazumi. Di kelompok 17, Miyadi Yosuke dan Mifune Yuka. Kelompok 19, Moroshima Tatsuro dan Yagi Ayane. Kelompok 20, Yazami Ai. Kelompok 21, Yano Hibiki. Kelompok 22, Yuki Kana. Kelompok 23, Yoshina Eri. Kelompok 16, Minami Tekiyoshi dan Matsuki Shino. Kelompok 18, Mukai Wataru dan Motomura Asuka. Kelompok 7, Shimura Tetsuya dan Shioda Sanai. Dan yang terakhir kelompok 2, Ikeda Miki dan Urabe Sugo. Itu total pemain yang tewas yaitu 18 pemain. Di sini Ricky sedikit kecewa dengan perjuangan muridnya karena dengan banyaknya pemain yang tewas, maka akan melemahkan pasukannya. Bahkan Ricky juga memotivasi mereka bahwa mereka harus sedikit berani dan terus bertarung. Dan Shiori beserta kelompok yang masih tersisa, mereka beristirahat di salah satu gedung sambil menyiapkan
menyusun rencana. Takuma bertanya kepada Kuze. Kuze pun menjawab. Yang kemudian Kuze menyuntikkan DNA itu ke tubuhnya. Di sisi lain ada beberapa kelompok yang masih di luar. Namun ada salah satu pemain yang bernama Hasaka dan dia terkena ranjau sampai kakinya terputus. Kini mereka semua menyadari bahwa ada banyak ranjau di sekitar mereka. Dan tiba-tiba kalung Risa berbunyi dan hal itu membuatnya ketakutan. Sedangkan Kurosawa yang ingin menolong kelompok lain, di sini Shiori memukulnya dan menodongnya. Dia berkata, tak berselang lama kalung Risa meledak. Dan mungkin saja dia satu kelompok dengan Hasaka, yaitu orang yang kena ranjau tadi. Sial bet dah hidupnya. Tiba-tiba tubuh Hasaka terjatuh dan mengenai ranjau, sehingga ranjau itu meledak. Akibat hal itu, 6 pemain balik ke lobi dan yang tersisa 18 pemain. Setelah hal itu, mereka cepat-cepat pergi dari tempat yang dipenuhi ranjau tadi. Di sini Joe mencoba menghubungi Kurosawa, lalu Joe memberitahu bahwa kelompoknya telah tewas 6 orang. Kurosawa memberitahu posisinya kepada Joe agar mereka bisa bertemu. Misi ketiga, penyerbuan. Setiap kelompok BR2 mempersiapkan persenjataan yang mereka bawa untuk menyerbu markas World 7, dan mereka pun langsung berlari ke markas World 7. Akan tetapi, mereka harus menghadapi serangan World 7. Shiori dan yang lainnya mencoba melawan mereka agar mereka bisa mendekat. Ketika mereka hampir sampai di pagar, Takuma hampir terkena bom sampai dia terpental. Di sini Takuma yang marah, dia berbar nembak gak jelas dan gak sengaja kena Sagisawa. Ketika salah satu sniper ingin menembak Takuma, dia mengetahui bahwa pasukan yang mereka lawan memakai seonggok kalung. Mendengar hal tersebut, Suya kaget. Para kelompok BR2, mereka menghancurkan pagar dan berhasil memasuki markas World 7. Ketika mereka masuk di dalam, mereka melihat seekor anak kecil yang sedang bermain bola. Ketika ingin mengejar anak itu, ada beberapa ranjau yang meledak di tempat tersebut. Yang pada akhirnya, kelompok World 7 mengepung kelompok BR2. World 7 menyuruh Takuma, Shiori, dan yang lainnya menyerah dan menaruh senjata mereka. Dan bersambung.